Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syamurtina Putri dengan NIM 06 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Penentuan kandungan logam berat pada sedimen Sungai Gajah Wong dengan metode analisis aktivasi neutron cepat. Pada presentasi kali ini terdapat 3 bab yang akan dibahas. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang, di mana Sungai Gajah Wong merupakan salah satu sungai yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta dengan luas kurang lebih 46 km². Di sepanjang sungai tersebut terdapat pembangunan yang cukup pesat, di mana pembangunan tersebut pastinya memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak negatif yang terjadi disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga maupun industri yang dibuang langsung begitu saja ke sungai sehingga akan menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air salah satunya yaitu pencemaran logam berat, di mana logam berat dapat dikatakan cukup berbahaya karena memiliki sifat non-degradable, memiliki waktu paruh biologis yang panjang, serta memiliki akumulasi di berbagai organ tubuh sehingga dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Salah satu komponen dalam sungai yang mengandung banyak logam berat ialah sedimen. Sedimen merupakan partikel-partikel hasil dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim dan hujan, sehingga nantinya partikel tersebut akan jatuh ke sungai dan mengalir di sepanjang sungai, sehingga banyak penelitian yang menggunakan sedimen sebagai media untuk mempelajari karakteristik logam berat. Salah satunya dengan metode AANC, di mana metode AANC ini merupakan metode material berbasis rekayasa nuklir dengan iradiasi neutron menggunakan akselerator generator neutron. Sehingga pada penelitian ini digunakan metode AANC ini untuk menentukan kandungan logam berat pada sedimen Sungai Gajah Wong. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja unsur logam berat. Yang kedua, berapa kadar kandungan logam berat. Dan yang ketiga, bagaimana kualitas sedimen terhadap cemaran logam berat di Sungai Gajah Wong. Kemudian tujuan penelitian, di mana pada penelitian ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui kandungan logam berat. Yang kedua, menentukan kadar kandungan logam berat pada sedimen Sungai Gajah Wong dengan metode analisis aktivasi neutron cepat. Dan yang ketiga yaitu mengkaji kualitas sedimen pada Sungai Gajah Wong menggunakan metode evaluasi kualitas sedimen. Selanjutnya mengenai batasan penelitian, di mana pada penelitian ini terdapat 3 batasan. Yang pertama tentang penentuan kandungan logam berat. Pada penelitian ini untuk menentukan kandungan logam berat dibatasi hanya dengan menggunakan metode ANC dan 7 titik lokasi pengambilan sampel, yaitu Jalan UIN, Jalan SGM, Jalan Ring Road Utara, Jalan Ring Road Selatan, Jalan Winong, Jalan Pramuka, dan Jalan Rejowinangun. Kemudian tentang menentukan kadar kandungan logam berat, di mana pada penentuan kadar kandungan logam berat dibatasi hanya dengan menentukan konsentrasi pada sampel, serta tentang kualitas sedimen, di mana pada penelitian ini untuk mengetahui atau mengkaji kualitas sedimen hanya dibatasi dengan menentukan nilai enrichment factor, contamination factor, ecological risk factor, dan index of geoaccumulation. Yang selanjutnya tentang manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat serta pihak industri di sekitar Sungai Gajah Wong sebagai informasi dan juga bahan evaluasi tentang pencemaran sungai dan juga pembuangan limbah agar tidak membuang langsung ke dalam sungai. Memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dimulai dari studi pustaka terdapat 3 jurnal yang saya gunakan sebagai acuan dalam rancangan penelitian, di mana jurnal pertama saya menggunakan 7 titik lokasi sampel yang sama untuk penelitian saya, dan jurnal kedua saya menggunakan teori serta metodenya dalam penelitian saya, dan jurnal ketiga saya menggunakan metode evaluasi kualitas sedimen dalam penelitian saya. Memasuki landasan teori, kita semua tahu tentang sungai dan manfaat-manfaat sungai yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia maupun lingkungan di sekitarnya seperti hewan dan tumbuhan. Salah satu sungai yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta ialah Sungai Gajah Wong, di mana Sungai Gajah Wong ini mengalir di sepanjang Yogyakarta melingkupi 3 daerah yaitu Jogja, Bantul, dan juga Sleman.
Salah satu komponen yang terdapat di sungai ialah sedimen. Sedimen merupakan partikel-partikel hasil dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim dan hujan. Sedimen memiliki dua jenis, yaitu sedimen melayang dan sedimen terlarut. Dalam sedimen ini terdapat banyak kandungan logam berat. Kandungan logam berat ini dapat dikatakan cukup berbahaya karena memiliki sifat-sifat yang merugikan seperti beracun, non-degradable, serta memiliki akumulasi di berbagai organ tubuh sehingga dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Keberadaan logam berat pada air sungai akan menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air itu dapat dicegah salah satunya dengan pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air dapat dilakukan dengan metode evaluasi menggunakan nilai-nilai enrichment factor, contamination factor, ecological risk factor, dan index of geoaccumulation untuk menentukan kualitas sedimen pada sungai. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kandungan logam berat pada sedimen ialah metode ANC. Metode ANC ini ialah metode analisa material berbasis rekayasa nuklir menggunakan akselerator generator neutron, di mana neutron yang digunakan ialah neutron cepat dari akselerator dengan rumus radioaktivitas cacah per detik sebagai berikut. Dan berikut adalah gambar, di mana gambar 2 yaitu akselerator generator SEM-5 yang digunakan pada penelitian ini. Untuk gambar yang ketiga dan 4 adalah gambar spektrometer gamma yang digunakan untuk pencacahan pada penelitian ini. Dan kemudian ini terdapat rumus untuk menentukan kadar logam berat pada penelitian ini. Yang selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan alat-alat sebagai berikut. Ada generator neutron SEM-25, ada spektrometer gamma dengan komponen-komponennya, ada alat-alat pengambil sampel serta preparasi sampel. Kemudian bahan yang digunakan ada sumber radioaktif standar, sampel sedimen, dan juga standar reference material. Selanjutnya ini adalah diagram alir prosedur penelitian, dimulai dari pengambilan sampel yang diambil dari 7 titik lokasi. Setelah itu dipreparasi, dikeringkan, dibersihkan, serta dihaluskan. Setelah itu dibawa ke lab untuk diiradiasi. Iradiasi dilakukan menggunakan generator neutron cepat 14 MeV dengan arus deuteron 800 dan tegangan 110 kV, di mana iradiasi dilakukan dalam waktu 30 menit. Setelah diiradiasi, sampel tersebut dilakukan pencacahan menggunakan spektrometer gamma dengan detektor HPGE atau High Purity Germanium. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana analisis kualitatif digunakan untuk menentukan kandungan logam berat menggunakan iradiasi dan pencacahan sehingga diperoleh spektrum dan energi yang dapat dideteksi. Setelah terdeteksi, dikaji menggunakan metode evaluasi dengan menentukan nilai enrichment factor, contamination factor, ecological risk factor, dan index of geoaccumulation sebagai analisis kuantitatif, dan juga sebagai analisis kuantitatif ditentukan nilai untuk menentukan kadar logam berat sesuai rumus yang terdapat di landasan teori. Setelah mendapatkan hasil, kemudian dilaporkan dan selesai. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam rancangan penelitian saya. Dan cukup sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.